are meant to be. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, and barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you look a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, and I'll be there. And I know when I need it, I can't count on you like 4 and 3 and 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Do 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 do, do 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 do. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. And if it's quite alright, I need you, baby, to on the lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't break.
Sekali lagi kami sampaikan, sekiranya masih ada keluarga yang ada di luar untuk masuk dalam ruangan ibadah, karena ibadah pemberkatan perkawinan akan segera dimulai. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya mengucapkan selamat datang, selamat berjumpa dalam satu persekutuan sukacita. Puji dan syukur kita angkat ke hadapan Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini, bahwa sungguh hanya oleh karena kasih dan anugerahnya sehingga kita boleh diberi kesehatan yang baik, diberikan waktu yang baik, sehingga kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Kita boleh berkumpul di sini dalam satu kekudusan dan sukacita mengantar sepasang kekasih, Saudara Dr. Vito Wibisono dengan Saudari Dr. Citra Praslia Karuru, Kamis 3 April 2025. Untuk menghadapkan perkawinan mereka dan akan mengucapkan janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaatnya dalam satu persekutuan bersama orang tua, segenap rumpun keluarga, serta segenap sidang jemaat Tuhan untuk memohon berkat-Nya. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama pada pagi hari ini, yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, ibadah pemberkatan perkawinan. Ketiga, ungkapan hati atau ucapan terima kasih dari keluarga. Yang keempat, penutup dan foto bersama. Baik, kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah pemberkatan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM, dan sebagai pianis Bapak Risman Kantoria, Saudara Ragil dan Lili Laklang. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sambut kedua mempelai bersama dengan orang tua yang akan memasuki ruangan ibadah. Jemaat dipersilakan berdiri. only fools see
but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flow surely to the sea, darling, so it goes. Something I'm meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flow darling, so it goes. Something I'm meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Dr. Vito Oibisono dengan Saudari Dr. Citra Prasilia Karuru akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah saat ini. Keluarga dan jemaat Tuhan, kedua mempelai, kita percaya bahwa pertolongan kita
dalam ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Dr. Vito Wibisono dengan Saudari Dr. Citra Prasilya Karuru saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Ya Tuhan, pada hari ini kita lakukan. Pada hari ini hadir di hadapan-Mu, dua hati yang tak berjanji hidup dalam kasih-Mu, karena iman yang harapan yang teguh datang bertelut di altar-Mu, berserah kepada-Mu. Manusia tidak berdaya menentukan hidupnya, tapi jika Engkau izinkan bahagia miliknya, berkenanlah Kau kiranya memberikan berkat-Mu, agar dalam rumah tangganya nama-Mu dipujinya. Mari berdiri bersama-sama dan kita mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi. Saya ambil dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayat 10. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Firman Tuhan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga,
Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan cadang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk tindakan bunuh, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih kepada kedua mempelai. Mari siapkan hati dan pikiran untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, menjadi dasar dari perkawinan saudara hari ini, Pito dan Citra. Sebelum kita baca firman Tuhan dari Maliaki pasal 2 ayat 10-16. Mari kita berdoa. Agung dan semarak karyamu dalam hidup kami. Keagunganmu nyata di hari ini melalui saudara terkasih kami, Dr. Vito Uyibisono dengan Dr. Citra Prasilya Karuru. Tuhan sudah perjumpakan dan menjalani masa perkenalan dengan baik. Dan hari ini Tuhan mengantar masuk dalam rumahmu yang kudus ini untuk menyerahkan perjalanan rumah tangga karuniamu bagi saudara kekasih Vito dan Citra. Kedua belah pihak orang tua telah mengantar bahkan jemaatmu menjadi saksi nyata yang akan melihat betapa agungnya Engkau mencipta senantiasa dalam hidup ini. Olehnya itu Bapa, kami terbuka untuk menerima firman-Mu yang akan kedengaran, menjadi pedoman bagi rumah tangga yang terbentuk hari ini melalui saudara Pito dan Citra. Mari Tuhan Engkau beri hikmat kepada kami semua. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi pelajaran bagaimana dalam menjalani hidup rumah tangga tidak terjadi perceraian. Soal kesetiaan penting. Berkati hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengantar kami semua dan kedua mempelai datang di rumah-Mu yang kudus. Berkatilah kami. Berfirmanlah kepada kami, Bapa, kami telah sedia mendengar Engkau. Ampuni dosa kami, layak akan kami di dalam Kristus kami berdoa.
Amin. Maliaki, kitab Nabi Maliaki pasal 2 ayat 10 sampai 16. Firman Tuhan, Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan al-asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Demikian firman Tuhan disebut berbahagia dan semakin dibahagiakan jikalau kita menerima firman Tuhan, memelihara atau melakukan dalam segala kenyataan hidup, kita akan diantaranya berbahagia. Amin. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita, Dr. Vito dan Citra, ada sukacita. Luar biasa sukacita hari ini. Oleh karena kedua saudara boleh ada di rumah Tuhan yang agung, yang kudus ini untuk membawa perjalanan kalian yang panjang ke depan melalui perkawinan ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema kesetiaan dalam perjanjian perkawinan. Kesetiaan dalam perjanjian perkawinan. Saudara-saudara, keluarga, jemaat Tuhan dan kedua mempelai, hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan di sini dalam sukacita. Mengapa bersukacita? Karena kita dapat menyaksikan bagaimana Tuhan terus mencipta dalam kehidupan kita, terlebih melalui perkawinan antara anak kekasih saudara kita Pito Uyibisono dengan Citra. Firman Tuhan yang kita baca dari Maliaki pasal 2 ayat 10 sampai 16 menekankan betapa pentingnya kita setia dalam perjanjian. Dalam perjanjian apapun dalam hidup ini, terlebih perjanjian dalam perkawinan kita. Pertanyaannya adalah mengapa setia atau kesetiaan itu penting dalam perkawinan? Kalau kita merenungkan secara dalam firman Tuhan yang kita baca dari Maliaki pasal 2 ayat 10 sampai 16 tadi. Di situ Tuhan memandang sangat serius bahwa kesetiaan antara suami istri adalah hal
yang sangat menentukan untuk bahagia. Dalam ayat 14, di kitab Maliaki tadi, di situ Nabi Maliaki mengatakan bahwa Tuhan sendiri adalah saksi dalam perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Itu berarti perkawinan bukan sekadar perjanjian antara dua orang, yaitu Pito dan Citra hari ini. Tetapi ternyata melibatkan Tuhan dan juga disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga, bahkan jemaat yang hadir. Tuhan adalah pihak yang akan menentukan perjalanan rumah tangga ini. Karena itu, ketika bangsa Israel mulai kawin campur bukan karena dia orang Cina dan Toraja, bukan. Tapi kawin campur dalam teks ini adalah orang percaya kepada Tuhan, yaitu umat Israel, kawin campur dengan orang yang menyembah ilah-ilah lain yang tidak seagama. Karena itu Tuhan tegur mereka. Mengapa Tuhan menegur mereka? Itu penting. Karena ternyata mereka tidak setia dalam perjanjian mereka, terutama dalam soal perkawinan. Karena itu mereka diingatkan bahwa sesungguhnya perkawinan adalah perjanjian suci yang disaksikan langsung oleh Allah. Karena itu perkawinan harus dihormati. Karena perkawinan kita adalah di mana kita menyatakan janji rohani. Jadi siapa yang diberkati perkawinannya adalah orang yang telah berjanji secara rohani di hadapan Tuhan. Karena itu setiap kali orang memasuki perkawinan harus memahami bahwa tidak hanya berjanji satu sama lain antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mereka berjanji di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kedua mempelai mengikat janji untuk saling setia seumur hidup. Dan dalam gereja kita, gereja Toraja, mengapa ada pemasangan cincin? Itu adalah tanda bahwa perjanjian antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan diikat oleh kuasa dan kasih Tuhan. Dan cincin menjadi tanda. Jadi tidak serta-merta memakai cincin adalah hal yang biasa dalam perkawinan. Jadi seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam memasuki perkawinan dipanggil untuk bagaimana dalam sepanjang jalan itu menghormati dan menjaga persekutuan janji suci yang telah diikrarkan dalam pemberkatan perkawinan. Bahwa mulai hari ini apapun kenyataan Pito, apapun kenyataan Citra sudah berjanji setia. Hanya maut yang memisahkan. Sekali lagi, mengapa setia atau kesetiaan penting? Kalau kita membaca kitab Maliaki ini, maka tema penting, tema sentral dari kitab Nabi Maliaki adalah kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu, Tuhan dengan tegas, dengan sangat keras berbicara tentang dosa ketidaksetiaan.
dalam ayat 16 bacaan kita tadi mengatakan, aku membenci perceraian, firman Allah Israel. Dengan tegas dan sangat keras Tuhan menyampaikan bahwa tidak setuju dengan perceraian. Karena Tuhan melihat soal setia adalah penentu berhasil berbahagianya perjalanan seorang laki-laki dan perempuan dalam rumah tangganya. Nah, bagaimana setia itu atau kesetiaan? Setia atau kesetiaan tidak hanya soal tidak meninggalkan pasangan, tetapi juga tentang bagaimana memberi diri sepenuh-penuhnya kepada pasangan kita dalam cinta yang tulus dalam semua keadaan. Karena itu Pito dan Citra, saat kalian mengucapkan janji setia hari ini, maka sesungguhnya saudara menyampaikan pengakuan yang dalam kepada Tuhan bahwa saudara mengikat komitmen untuk saling menjaga, saling mendukung dan menghormati satu sama lain sepanjang jalan dalam hidup ini, dalam rumah tanggamu. Jadi kesetiaan berarti memilih untuk tetap bertahan bersama dalam suka dan duka, dalam tantangan maupun keberhasilan. Dalam kesetiaan kita harus mencerminkan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih yang selalu ada, yang harus mengampuni pasangan kita ketika melakukan sesuatu hal. Mengapa terjadi perceraian? Karena soal ini tidak dapat mengampuni pasangannya ketika melakukan kesalahan. Makanya saya bilang aneh bin ajaib, kalau seorang perempuan atau seorang laki-laki bercerai hidup dengan istri atau suaminya, baru coba-coba mau cari perempuan atau laki-laki lain. Saudara, pasti lebih hebat penderitaannya di sana. Sedangkan istri mudamu, istri yang pertama, suami yang pertama, Tuhan berikan, Anda tidak mampu menjalaninya sampai maut memisahkan, apalagi kalau istri di masa tua toh. Jadi bersabar saja jadi janda atau duda kalau Tuhan sudah pisahkan kita dengan suami dan istri kita. Karena soal kesetiaan, kalau pengakuan kita dalam naskah liturgis kita dikatakan hanya maut yang memisahkan, membuka pintu bahwa masih bisa orang diberkati kedua kali. Tapi pikir panjang untuk mau diberkati kedua kalinya, karena itu akan mendatangkan masalah baru dalam hidup kita. Cukupkan yang Tuhan sudah berikan. Di ayat 15 bacaan kita, ternyata dalam dan melalui perkawinan, Tuhan memberikan kesempatan untuk membangun generasi baru. Generasi baru itu yaitu keturunan anak. Anak-anak yang Tuhan akan anugerahkan. Mereka akan dituntun oleh ayah ibunya mengenal dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh-penuh hati. Jadi perkawinan bukan hanya tentang dua orang, bukan hanya Pito dan Citra, tetapi juga tentang membangun keluarga yang berakar pada nilai-nilai Kristiani. Setia pada janji, setia beribadah kepada Tuhan, apapun kondisi hidup. Karena rumah tangga, kita tahu, Pito dan Citra bisa belajar kepada kedua belah pihak orang tua bahwa bagaimana dalam menjalani rumah tangga. Yang pasti setiap rumah tangga punya tantangan, punya pergumulan. Tapi pergumulannya itu bisa berbeda-beda. Orang biasa mengatakan lebih baik kita bercerai baik-baik karena kita sudah tidak bisa sehati sepikir.
ada gangguan yang terjadi di belakang kata-kata itu. Mungkin salah satu pasangan sudah mulai tidak setia. Itu yang mengganggu. Nah, karena itu Tuhan sangat keras menyampaikan kepada umat Israel, juga kepada Pito dan Citra hari ini kepada kita sekalian, bahwa soal kesetiaan atau setia ini sangat menentukan dalam menjalani kehidupan ini dalam rumah tangga untuk dapat menikmati kebahagiaan. Karena itu, Pito dan Citra sebagai pasangan suami istri hari ini, saudara dipanggil untuk menjadi teladan dimanapun kalian ada, dalam rumah tangga bagi anak-anak yang Tuhan akan hadirkan, maupun bagi orang lain di sekitar rumah saudara. Kalian harus menjadi teladan. Bagaimana yang sudah lama menikah atau kawin? Apakah kita sudah menjadi teladan bagi anak-anak kepada orang lain lewat kata-kata kita, lewat tindakan hidup kita, dengan segala yang kita buat? Apakah betul kita sudah menjadi teladan? Pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan juga akan mengantar kita untuk menjadi teladan. Tidak cukup hanya bernyanyi dalam hidup ini, tapi harus mengantar kita menikmati lagu yang kita nyanyikan, lalu juga dinikmati oleh orang lain, karena kita hidup dalam lagu itu untuk memperkenalkan kasih Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kedua mempelai dan keluarga, ingat, keluarga yang kuat akan menjadi berkat bagi semua orang. Bagi keluarga sendiri, bagi persekutuan dalam gereja, bagi masyarakat di mana kita hadir, harus menjadi teladan. Dan untuk dapat menerima berkat, kita harus menjadi teladan. Apa yang harus dilakukan dalam hidup ini? Sesuatu kerinduan kita, kita terlebih dahulu memperkenalkannya itu, lalu orang lain buat ke kita. Kalau kita mau menerima berkat, hendaknya terlebih dahulu kita menjadi berkat dalam kehidupan ini. Dan juga terbuka untuk selalu diproses oleh Tuhan, untuk dibaharui dari hari ke hari. Pelayanan gereja pun harus terbuka untuk perubahan-perubahan. Jangan kita katakan dari dulu sampai sekarang sudah begitu. Dunia di mana kita ada, keluarga di mana kita ada, selalu harus masuk dalam perubahan. Dan perubahan saat ini begitu cepat terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak mau berubah, berarti kita tergilas oleh perubahan itu sendiri. Nah, untuk berubah, Pito dan Citra hari ini harus berubah. Dulu, kemarin, kalian masih hidup sendiri. Hari ini, sebentar setelah diberkati, kalian sudah menyatukan hidup. Dalam percakapan pastoral yang saya lanjutkan, saya katakan ke Pito dan Citra, kalau perhitungan matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau dalam perkawinan, 1 tambah 1 sama dengan 1. Tidak bisa 2. Bersatu dalam perkawinan memang punya tantangan baru. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tuhan memproses kita untuk selalu dibaharui melalui perkawinan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu harus melibatkan Tuhan dalam perkawinan ini, dalam segala aspek hidup. Karena itu, untuk berhasil diproses oleh Tuhan melalui perkawinan ini, jadikanlah Tuhan sebagai pusat dalam segala yang dilakukan. Maka anugerahnya, berkatnya melimpah. Dan ketika kita mengalami berkat Tuhan, kami sepakat dengan Pito dan Citra, berkat Tuhan itu tidak hanya dalam bentuk jabatan, tidak hanya dalam bentuk uang. Tetapi berkat Tuhan itu, kalau kita bisa berdua menjalani apapun kenyataan hidup ini, di sana ada berkat Tuhan yang akan kita nikmati ketika kita bersama. Dalam penderitaan sekalipun, kalau Pito dan Citra selalu bersama-sama,
menghadapi setiap kenyataan hidup. Di situ ada kebahagiaan, uang, jabatan, dan lain sebagainya. Itu hal ketiga dalam perkawinan. Juga anak adalah hal berikut dalam perkawinan. Tidak menjadi penentu untuk kita bahagia. Karena toh banyak orang yang sudah lama menikah, jabatan luar biasa. Anak ada 4, ada 6, tapi toh juga ingin berpisah, ingin bercerai. Itu berarti harta dan anak, jabatan bukan penentu untuk bahagia. Tetapi kami sepakat dengan kedua mempelai, kebahagiaan terletak dalam bagaimana cara kita menghadirkan Tuhan dalam apapun hidup ini. Kalau Tuhan hadir, saya yakin dan percaya dalam perkawinan tidak akan terjadi perceraian. Karena itu, Pito dan Citra selalu berdoa, libatkan Tuhan dalam perkawinanmu. Ia akan hadir dalam waktu yang ia tentukan, bukan dalam waktu yang kita tentukan. Berdoalah bersama, baca firman Tuhan bersama, libatkan Tuhan di setiap keputusan yang kalian akan ambil. Karena setiap sudut dari rumah tangga ini harus dibarengi dengan sebuah keputusan yang diambil secara bersama-sama. Pada saat seperti itu, kita bersama dalam memutuskan banyak hal, maka berkatnya, berkat Tuhan akan memimpin hidup saudara. Dan itulah yang disebut kebahagiaan. Bersama berarti kita setia satu dengan yang lain dalam janji perkawinan anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan amin firman-Nya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 318 ayat 2, berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari bersama-sama kita berdoa, mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan amanat perkawinan. Mempelai laki-laki dan perempuan, dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup.
Kedua mempelai saya silakan berdiri. Mempelai laki-laki Saudara Dr. Vito Uyibisono, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Saudara Dr. Citra Prasilia Karuru, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga, dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu Saudara Dr. Vito Uyibisono dengan Saudari Dr. Citra Prasilia Karuru, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan kedua mempelai berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Dr. Vito Uyibisono, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudari Dr. Citra Prasilia Karuru yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku, Dr. Vito? Ya, saya mengaku. Saudari Dr. Citra Prasilia Karuru, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudara Dr. Vito Uyibisono yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkannya, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku, Dr. Citra? Ya, saya mengaku. Terima kasih, Dr. Vito dan Citra. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hanya maut yang memisahkan. Amin. Amin. Silakan bertelut.
nikah atau perkawinan Dr. Vito dan Citra hari ini, bahwa telah menerima pemberkatan perkawinan jemaat dengan jemaat diberikan ayat Yesus mengasah untuk gereja berada. Karena itu kami atas nama majelis gereja menyerahkan surat nikah ini agar mencari pedoman dalam segala kebutuhan menjalani rumah tangga ini. Surat nikah ini sangat penting. Terimalah saudara Dr. Vito dan Citra. Jemaat dan keluarga boleh duduk bersama dengan orang tua dan juga jemaat. Masih ada yang harus dikerjakan oleh Dr. Vito dan Dr. Citra sebagai sukacita mereka hari ini masuk dalam pernikahan perkawinan yang baik. Maka mereka wajib menyampaikan tanda kasih atau terima kasih kepada orang tua kedua belah pihak. Karena mereka luar biasa, boleh menuntut, boleh membesarkan, dan juga hari ini boleh mengantar dengan baik-baik memasuki perkawinan yang Tuhan bagi Vito dan Citra. Karena itu, datangilah kedua orang tua datang mereka. Kasih. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi.
kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di Tuai Diberikan waktu kepada keluarga untuk membawa persembahan syukurnya kepada Tuhan. Orang tua dan kedua mempelai disilahkan duduk. Dan mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini, Citra dan Pito, telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tak dapat berbuat apa-apa, maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karena itu karuniakanlah kepada mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sidang sukacita yang diberkati Tuhan, mari sebagai respon dalam kehidupan kita untuk setiap kebaikan Tuhan yang terus kita alami, kita akan datang kepadanya mempersembahkan hidup kita, juga harta benda yang telah dititipkan kepada masing-masing kita. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dari NKB 181, Tuhan ambil hidupku.
ku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Secara berturut-turut diberikan kesempatan kepada pujian dari paduan suara Jemaat Biringkanaya, kemudian paduan suara PWGT Jemaat Biringkanaya, dan dilanjutkan paduan suara Al-Fatihah Jemaat Biringkanaya. Terima kasih.
Tuhan suara kelompok 4. Tuhan memberkati orang tua saudara-saudara semua untuk terus terlibat dalam pelayanannya. Marilah kita teduhkan diri kembali, kita satukan hati kita, mengangkat segala harapan dari kedua anak saudara kekasih kita Dr. Vito dan Dr. Citra. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu atas anugerah yang luar biasa Tuhan nyatakan di hari ini. Tuhan telah mengantar kami bersama-sama dengan anak saudara terkasih kami Dr. Vito dan Dr. Citra boleh mengalami kedekatan dengan Engkau. Dalam pemberkatan perkawinan mereka, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya menyenangkan hati-Mu semua yang boleh kami lakukan. Dan kami berharap firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah Engkau terus uraikan dalam mata iman setiap kami terlebih
bagi anak saudara kekasih kami Dr. Vito dan Dr. Citra dalam menjalani, mengarungi kehidupan rumah tangga anugerah-Mu bagi mereka hari ini yang akan dijalani ke depan. Firman-Mu terus Engkau uraikan bagi mereka dalam suka duka, dalam tantangan, pergumulan yang pasti dihadapi oleh setiap rumah tangga Kristen, termasuk rumah tangga yang baru terbentuk hari ini melalui Dr. Vito dan Dr. Citra. Tapi kami diyakinkan oleh firman-Mu ketika kami setia di hadapan hadirat-Mu dalam kesatuan antara suami dan istri, kesatuan antara kedua belah pihak keluarga besar, kesetiaan memimpin kami, menuntun kami, maka kami akan dibuatnya berbahagia. Vito dan Citra akan berbahagia. Karena itu Roh Kudus, Engkau terus memberi kuasa-Mu kepada keluarga yang baru terbentuk hari ini. Biarlah kiranya dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan sepanjang jalan dalam kehidupan rumah tangga yang Tuhan berikan, Engkau terus memimpin mereka. Kami tahu bahwa Vito dan Citra tidak lepas dari tantangan-tantangan dalam menyatukan kehidupan mereka dalam rumah tangga ini. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan berperkara. Demikian juga yang kami harapkan kalau masih ada hal-hal yang harus diselesaikan oleh Tuhan sekaitan dengan perjalanan rumah tangga yang baru terbentuk antara Vito dan Citra hari ini. Mari Tuhan dengan penuh kuasa kasih-Mu menuntun kedua belah pihak orang tua keluarga besar untuk dapat meminimalkan segala tantangan, pergumulan-pergumulan, dan kedua belah pihak orang tua terus mendukung Vito dan Citra dalam menjalani rumah tangga ini, agar mereka tetap setia dalam apapun kehidupan mereka, senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena itu berkati untuk kembali bekerja sebagai seorang dokter, baik Vito maupun Citra, dalam pekerjaan kemanusiaan anugerah-Mu. Engkau terus memberi semangat, bahkan ketulusan hati untuk dapat menolong orang-orang dalam tugas tanggung jawab mereka dengan baik, baik di praktek maupun dalam tugas di rumah sakit. Berkati kedua belah pihak orang tua yang boleh mengantar mereka hari ini memasuki perkawinan ini. Tuhan berkati ayah ibu dari Vito, ayah ibu dari Citra, bahkan saudara-saudara terkasih, baik yang hadir pun yang tidak sempat hadir. Biarlah mereka menolong kedua anak saudara terkasih ini dengan baik dalam menjalani kehidupan ke depan, agar berkat-berkat-Mu juga boleh diterima oleh kedua belah pihak orang tua dan sanak saudara. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan rencana resepsi perkawinan mereka, Vito dan Citra, di Hotel The Rindra. Tuhan, serangkaian acara yang akan dilalui setelah pemberkatan perkawinan ini, mereka akan mempersiapkan diri dan keluarga menuju ke Hotel The Rindra. Tuhan berperkara di dalamnya, menolong segenap keluarga dan undangan untuk hadir, boleh memberi kesempurnaan sukacita kebahagiaan Vito dan Citra hari ini. Dan harapan-harapan hidup dari rumah tangga yang baru ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Berkatilah Bapa, biarlah semua yang dirindukan oleh Vito dan Citra akan diupayakan dalam proses perjalanan hidup rumah tangga mereka ke depan. Tuhan, Engkau hadir memberkati. Biarlah kiranya mereka boleh menjalani semua itu dengan baik. Mereka akan kembali ke tempat tugas yang Tuhan telah anugerahkan pada masanya. Ke dalam tangan-Mu kami seruhkan. Engkau berperkara di dalamnya.
Biarlah Vito dan Citra boleh kembali dengan baik, dan juga kedua orang tua terkasih, keluarga Wibisono. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati perjalanan untuk kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan dan anugerahkan bagi orang tua dari Vito. Tuhan pimpin di perjalanan, biarlah boleh tiba dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, di tengah-tengah persekutuan ini, keluarga dan jemaat-Mu telah menyatakan tanda syukur, kedua mempelai juga. Tuhan berkati apa yang telah diserahkan, biarlah menyenangkan hati-Mu. Dan berkat-Mu yang masih akan dikelola oleh kedua belah pihak orang tua keluarga besar, bahkan kedua mempelai. Tuhan berkati terus, agar boleh digunakan dalam setiap kebutuhan hidup mereka cukup, bahkan berlimpah ruah karena pertolongan dan kasih-Mu. Semua yang boleh melibatkan diri secara langsung dalam pelayanan-Mu hari ini, peran apapun yang kami perankan, Tuhan terus semangati kami agar terus memberi diri Tuhan pakai dalam pelayanan anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sertai kami di jalan, jauhkan dari mara bahaya kedua mempelai dan kedua belah pihak orang tua dan keluarga. Engkau menaungi dengan sayap kasih-Mu. Biarlah rencana resepsi perkawinan Vito dan Citra hari ini juga menyenangkan hati Tuhan dan mencari kesempurnaan kebahagiaan rumah tangga yang Tuhan anugerahkan bagi Dr. Vito dan Citra. Ya Tuhan, berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah kami, karuniakan hikmat kepada mereka agar boleh mengatur roda pemerintahan di tengah-tengah bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak-Mu, boleh mendatangkan damai sejahtera buat semua. Pimpin kehidupan kami hari ini Tuhan, ampunkan segala dosa kami, dengarkan dan sempurnakan permohonan kami ini yang kami serukan kepadamu di dalam Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kedua mempelai dan seluruh jemaat, keluarga. Kita dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Saya akan baca dari Mazmur 128 ayat 1 demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Ku peroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saudara-saudara jemaat Tuhan, keluarga, terlebih kedua mempelai, saudara Dr. Vito dan Citra, pergilah dan tetaplah setia dalam apapun hidup rumah tangga saudara. Setialah pada janji yang diikrarkan hari ini dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tutup seluruh rangkaian liturgi kita dalam ibadah pemberkatan perkawinan pada siang hari ini. Kita katakan keluarga yang hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Kita dendangkan bersama. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Demikianlah ibadah pemberkatan perkawinan yang sudah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih atas ketenangan dan kehadiran kita semua. Secara khusus kepada kedua anak kekasih Vito dan Citra, atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya, menyampaikan selamat menjalani kehidupan yang baru, yang penuh bahagia ini. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberikan kehidupan yang bahagia. Amin. Selamat juga kami sampaikan kepada keempat orang tua kekasih, Mama Papa Vito dan Mama Papa Citra, yang sudah boleh membawa kedua anak kekasih memperhadapkan nikahnya di rumah Tuhan di tempat ini, Jemaat Biring Kanaya. Terima kasih kami sampaikan pula kepada pelayan firman dan semua yang telah terlibat di dalam pelayanan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ungkapan hati atau ucapan terima kasih dari keluarga kepada keluarga yang akan mewakili. Dengan kasih kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dalam menyampaikan rasa terima kasih terkait dengan pemberkatan pernikahan kedua anak kami. Yang terhormat Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya, anggota Jemaat Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya, kedua orang tua anak kami yang saya hormati dan saya kasihi, Vito dan anakku Citra, Bapak Ibu anggota jemaat dan kita semua yang hadir pada saat ini yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala kasih dan anugerahnya kepada kita pribadi lepas pribadi. Secara khusus kami menyampaikan banyak terima kasih kepada
Bapak, Ibu Pendeta, segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya yang telah mengambil bagian, mempersiapkan semua sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan ibadah pemberkatan nikah pada saat ini. Mulai dari proses pembinaan, kami tahu hari demi hari mungkin cukup melelahkan. Dari Bapak Ibu Pendeta bahkan segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya tidak merasa lelah dan bahkan meninggalkan berbagai aktivitas mereka hanya oleh karena memberikan pelayanan dan pembinaan sampai pada saat ini pelaksanaan pemberkatan nikah kedua anak kami. Oleh karena itu, anakku Vito bersama dengan Citra dan keempat orang tua, kandaku Titus bersama dengan Nyonya, kemudian bapaknya Vito memberikan kepercayaan kepada saya. Sampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kita semua secara khusus di Jemaat Beringkanaya pada saat ini. Dari pelaksanaan ibadah tadi, kami tersentuh bahwa pemberkatan nikah ini adalah merupakan momen yang sangat-sangat penting bagi kedua anak kami, bahkan kami semua rumpun keluarga dan keempat orang tua, dan menjadi dasar yang kuat bagi pernikahan ini. Oleh karena itu, kami berharap kiranya pemberkatan ini akan membantu kedua anak kami untuk memasuki rumah tangga yang baru. Rumah tangga yang akan dibangun, yang dilandasi dengan pemberkatan nikah melalui ibadah yang sangat indah sekali. Kami hadir dan percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, melalui ibadah ini akan membantu kedua anak kami untuk menjadi pasangan yang lebih baik, menjadi yang lebih sabar dan penuh kesetiaan, seperti menjadi inti ibadah khotbah Ibu Pendeta tadi. Bahkan menjadi landasan untuk saling mengasihi kedua anak kami yang tercinta. Juga terima kasih kami sampaikan kepada kita semua dan seluruh anggota jemaat yang hadir pada saat ini. Melalui pemberkatan ini, kami merasa sungguh-sungguh berterima kasih karena diisi dengan berbagai hal. Seperti kami menyampaikan terima kasih kepada 3 paduan suara yang berkumandang untuk menguatkan ibadah ini, ibadah pemberkatan nikah ini. Namun demikian, kami mewakili kedua anak kami, Vito dan Citra, dan keempat orang tua, menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Apabila mulai dari awal proses dan sampai pada pelaksanaan ini, ada hal-hal yang kemungkinan tidak sesuai dengan harapan hati nurani kita,
Kendati pun itu kami tidak sengaja, tetapi itulah batas kemampuan kami. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat yang terbaik, tapi itulah keterbatasan kami, kemampuan kami. Apalagi kami sadar bahwa kami adalah manusia biasa. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf secara khusus kepada Bapak Ibu Pendeta yang, mohon maaf saya sebut namanya Ibu Pendeta melayani, Ibu Pendeta Abigail Teparung STK MM, dan Bapak Pendeta di belakang kebetulan saya lihat Bapak Pendeta Manase. Sekali lagi saya ulangi, terima kasih, dan kami mengajukan permohonan maaf atas segala keilapan, walaupun semuanya itu kami tidak sengaja. Sekian, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih. Demikian ungkapan hati, ucapan terima kasih dari keluarga yang telah kita dengarkan bersama. Dan kita melangkah kepada acara selanjutnya, yaitu foto bersama. Mungkin kedua anak kekasih mengambil tempat, berfoto bersama dengan hamba Tuhan terlebih dahulu, Ibu Pendeta, kemudian Bapak Pendeta, dan setelah itu majelis gereja, dan kemudian diatur oleh keluarga. Ya, Ibu Pendeta dulu bersama dengan kedua mempelai. Setelah ini oleh Bapak Pendeta. Ya, Bapak Pendeta boleh masuk ke dalam bergabung. Ya. Bersiap-siap majelis gereja yang ada untuk mengambil gambar. Ya, senyum manis. Ya, majelis gereja.
to the sea. And darling, so it goes. And some things are meant to be. 'Cause we were just kids when we fell.